Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amelia Nistia Putri dengan NIM H0222010. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir praktikum rancangan percobaan 2024 ini menggunakan dua aplikasi. Yang pertama menggunakan aplikasi SPSS dan yang kedua menggunakan aplikasi RStudio. Nah, di sini terdapat soal seorang peneliti akan melakukan percobaan menggunakan rancangan acak kelompok di lahan Jumantono dengan mengkombinasikan dua faktor yaitu pupuk dan hilator terhadap pH, pO, dan KTK dan tinggi tanaman padi yang dibuat sebanyak 4 blok. Jadi totalnya terdapat 36 sampel pengamatan. Nah, di sini terdapat dua pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh pupuk relator dan kombinasinya terhadap KTK tanah dan juga bagaimana korelasi antara KTK tanah dan tinggi tanaman pada eksperimen ini. Nah, kemudian datanya ini kita masukkan ke Excel. Nah, di sini saya udah masukkan ke Excel untuk menyingkat waktu. Langsung saja ke yang pertama aplikasi SPSS. Nah, yang pertama kita klik data view, kemudian kita klik file. Kemudian ini diganti Excel. Kemudian kita cari filenya. Kalau udah kita open, terus kita klik. Kalau udah kayak gini kita klik OK. Muncul dulu. Nah, kalau udah muncul gini kita klik variabel. Kemudian yang numerik ini kita ganti string. Kemudian klik OK, kemudian ya label ini disamakan sama yang ini. Kalau di sini ulangan, di sini juga ulangan. Dan seterusnya sama. Kalau udah kita ke data view lagi, kemudian kita klik analyze, kemudian kita klik general linear model, kemudian kita klik unvariate, kemudian kita yang dependent variable ini kita klik KTK ya. Kemudian yang fixed factor ini yang ulangan dimasukkan, basis bobot dimasukkan, helator dimasukkan. Kemudian kita klik, kalau udah kita klik model, kemudian kita ke build terms, ini dipindah semua ya. Nah, kalau untuk kombinasi ini kita ke build custom. Yang dosis pupuk ini kita pindah ke bawah, kemudian klik buy, yang helator juga sama, kemudian kita tinggal klik add. Nah, kalau ini sudah kombinasi, kita klik continue, kemudian kalau sudah kita selanjutnya ke post hoc. Nah, kalau udah yang ulangan ini dipindah semua, dosis pupuk juga, ventilator juga. Nah, kemudian yang jam ini di checklist ya. Kemudian klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, yang di tes fitness ini menjawab pertanyaan nomor satu yang dimana SIG dari ulangan ini yaitu karena lebih dari 0,05 maka yang ulangan ini tidak berbeda nyata atau tidak berpengaruh terhadap KTK. Kemudian yang dosis pupuk juga sama memiliki nilai 0,501 yang dimana dosis pupuk ini juga memiliki tidak berpengaruh dalam KTK. Kemudian yang helator itu juga sama memiliki nilai lebih dari 0,05 yaitu 0,475 sehingga juga tidak memiliki pengaruh terhadap KTK. Sehingga apabila diuji lebih lanjut maka akan hanya dapat satu subset saja. Berbeda dengan dosis pupuk dan helator ini, kombinasi dosis pupuk dan helator ini memiliki nilai 0,011 sehingga nilai tersebut kurang dari 0,05 sehingga dapat berpengaruh terhadap KTK.
Eh, Kemudian yang uji Duncam pada ulangan terhadap KTK ini terdapat satu subset ini, yang dimana ulangan 1, 3, 2, 4 ini tidak berbeda nyata. Kemudian juga yang dosis pupuk terhadap KTK juga sama, di mana dosis pupuk P1, P0, P2 hanya memiliki satu subset saja, sehingga tidak berbeda nyata. Kemudian yang helator terhadap KTK juga sama, hanya memiliki satu subset saja, yaitu K0, K2, K1, sehingga memiliki nilai tidak berbeda nyata. Oh, nah selanjutnya itu kalau di sini kan belum ada kombinasi. Nah, untuk munculin kombinasi di sini kita harus klik analyze dulu, kemudian klik general linear model, kemudian klik unvariate. Nah, yang di fixed factor ini semua dikeluarkan. Kemudian yang kombinasi ini dimasukkan. Kemudian ke model lagi, full terms. Kemudian ini dipindahkan. Kemudian klik continue. Kemudian ke post hoc juga dipindahkan. Kemudian klik checklist Duncan. Kemudian klik continue. Habis itu klik OK. Nah, di sini terdapat kombinasi antara pupuk dan juga helator, yang dimana eh, terdapat tiga subset, yang dimana hasilnya ini akan signifikan. Untuk memunculkan korelasi KTK terhadap tinggi tanaman, yang pertama itu kita klik analyze di sini, kemudian kita klik eh, correlate, kemudian kita klik bivariate, kemudian yang KTK sama tinggi tanaman ini dimasukkan, lalu pilih OK. Nah, di sini correlationnya akan muncul. Kemudian eh, untuk membuat grafik linearnya, kita caranya ke data view lagi, kemudian eh, klik graph ini, kemudian pilih scatter atau dot ini, kemudian klik simple scatter, kemudian define, kemudian masukkan KTK ini ke sumbu Y, sedangkan tinggi tanaman ini ke sumbu X. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini terdapat grafiknya, tapi kemudian ini kita pencet klik 2 kali. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita klik pilih ini. Kemudian kita tinggal close saja. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk menjawab pertanyaan nomor 2 tadi, yang dimana bagaimana korelasi antara KTK tanah dan tinggi tanaman pada eksperimen ini. Untuk menjawab nomor 2 tadi, dapat disimpulkan bahwa korelasi antar KTK dengan tinggi tanaman mempunyai sig sebesar 0,15 dengan kekuatan korelasinya yaitu -245. Artinya, negatif tersebut menandakan bahwa korelasi KTK dengan tinggi tanaman memiliki korelasi yang lemah. Kemudian pada grafik ini dapat disimpulkan
bahwa KTK sebagai sumbu X dapat diduga dari tinggi tanaman sebagai sumbu Y dengan persamaannya yaitu Y sama dengan 1,36 2 min 1,11 X dengan R linearnya 0,060. Untuk menjawab pertanyaan satu dan 2 di aplikasi SPSS sudah jawab. Selanjutnya kita menggunakan aplikasi RStudio. Yang pertama yaitu kita klik Store, kemudian install Pickaxe, kemudian klik ketik Create XL ini, kemudian klik install. Dan kita ketus lagi, terus ke install Pickaxe, kemudian kita klik View Research, kemudian klik install. Kemudian habis itu kita ke tools lagi, terus install Picix lagi, kemudian kita ke ketik start. Kemudian kita install. Habis ini kita ke tools lagi, terus kita install Picix. Habis itu kita ketik correlation, correlation, kemudian kita klik install, kemudian tunggu dulu. Ini kita klik tools lagi, kemudian install Pickaxe, kemudian kita eh, klik uh, ggplot 2, kemudian kita klik install. Nah, setelah tools semua terinstall, kita pilih file ini, kemudian new file, terus kita ke R-script. Nah, setelah kayak gini, kemudian kita klik environment, kemudian import dataset, kemudian ini pilih from Excel, kemudian eh, untuk browser ini pilih file Excel tadi yang udah dibikin, kemudian tunggu dulu yang ulangan ini diganti karakter, terus yang KTK hasil ini kita pilih numerik, sama tinggi tanaman juga sama, kita pilih numerik hasilnya. Terus yang rank, rank ini ditulis A1 banding F37. Setelah semua ini selesai, kita klik import. Nah, ketika sudah kayak gini, kita ke Antitel. Nah, mulai pengerjaannya. Yang pertama yaitu kita mulai ketik library ini, kemudian ini klik Doe Bio Research dan kita klik run. Nah, setelah selesai, kita klik lagi analisis. Dan ini, eh,
Salah ini. Terus kemudian ketik FR BD 2 faktor. Kemudian kita klik file tadi sini itu rancop saya namanya. Terus kita kurung 5/6. Kenapa 5/6? Tadi sesuai yang di sini. Ada total kolomnya ada 6. Terus selanjutnya yaitu kita ketik file lagi, rancop, kemudian kita ketik dolar, kemudian kita klik yang ulangan, kemudian koma lagi, kita klik file tadi, rancop, kemudian kita pakai dolar lagi, dan klik dosis pupuk, dan koma, klik rancop, file rancop tadi, masukkan, kemudian koma, yang terakhir yaitu helator, yang helator ini, terus koma 1. Satu, kemudian kita klik run. So, kayak gini kita terus eh mulai klik print, klik interpretasi ini, dan klik analisis. Dan kita klik run. Nah, ini muncul. Nah, eh, dapat disimpulkan hasil analisis ANOVA menggunakan aplikasi RStudio ini yaitu PR. PR ini pada replication dan faktor A juga faktor B sama-sama memiliki nilai lebih dari 0,05 sehingga hasilnya yaitu tidak signifikan pada hasil KTK karena lebih dari 0,05. Yang pertama yaitu replicationnya ini 0,939, yang faktor A ini 0,501, dan yang faktor B juga 0,47. Sedangkan yang kombinasi pupuk dan hilator faktor A dan faktor B ini eh, signifikan dikarenakan memiliki nilai kurang dari 0,05 yaitu 0,011. 0,01. Selanjutnya yaitu di nah di Sapir-Wheel normality test ini p-value-nya menunjukkan 0,9388 yang dimana artinya data distribusi tersebut secara normal karena p-value lebih dari 0,05. Sehingga uji ANOVA dan uji lanjut bisa dilakukan tanpa transformasi data lanjut nomor saja yaitu nomor 4. Kita ketik korelasi yang ini, kemudian kita klik for dot test ini, klik, kemudian kita klik file rancop, masukkan, kemudian kita klik dolar, kemudian kita klik KTK,
Ini, kemudian kita koma, klik file lagi, rancak, terus koma, sama, eh, rancak, terus klik dolar, terus kita klik yang tinggi tanamannya, dan kita pilih run. Nah, selanjutnya yang nomor 5 ini sama interpolasinya kayak ini, yaitu print, kemudian klik korelasi karena di sini korelasi, jadi di sini tulis korelasi juga. Kemudian kita klik run. Nah, di sini terdapat hasil korelasi KTK terhadap tinggi tanaman. Selanjutnya yaitu kita akan membuat grafik regulasi linear. Yang pertama itu caranya kita harus install tools dulu, yaitu kita harus kita install Pickaxe, kemudian klik GGB ini, kemudian kita install. Setelah kayak gini kita ke tools lagi, kemudian kita ke install Pickaxe, kemudian kita klik yaitu GGPMISC ini. Kemudian kita klik install. Nah, kalau sudah yaitu kita bakal ketik library, kemudian eh klik GGP plot 2 ini, kemudian kita run, kemudian kita klik library lagi, kemudian kita klik GGP ini, kemudian kita run lagi, kemudian kita klik library lagi, kemudian kita klik GGP MSC ini, kemudian kita run. Nah, setelah ini yaitu kita eh, klik ggplot ini, kemudian masukkan file rancak ini, kemudian kita koma as as, kemudian kita klik X sama dengan pilih rancak di tinggi tanaman, eh salah, tinggi tanaman, kemudian kita klik yang Y sama dengan klik rancak filenya tadi, kemudian klik dolar, terus kita pilih yang KTK. Jika sudah seperti ini, terus kita eh, klik plus, plus tanda plus ini, dan kita ke sini yang sudah dikasih sama, dan ini di copy, kemudian kita paste, kemudian kita klik run. Nah,
Di sini bakal muncul grafik untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 yaitu bagaimana korelasi antara KTK tanah dan tinggi tanaman pada eksperimen ini? Nah, terdapat pada perlakuan P2, nah, terdapat simbol dari perlakuan P2, P0, P1 yaitu mempunyai simbol yang sama yaitu A. Kemudian pada K1, K2, dan K0 itu mempunyai simbol yang sama yaitu yang A. Artinya interaksi dengan KTK tidak signifikan atau tidak berbeda nyata karena memiliki simbol yang sama. Jadi ini untuk eh perlakuannya pada KTK ini tidak signifikan karena memiliki simbol yang nyata dan tidak berbeda nyata. Kemudian kalau yang interaksi kombinasi dengan KTK yaitu yang P0K1, P2K0, P2K2, P1K1, P1K0 memiliki huruf yang sama yaitu yang A, jadi tidak berbeda nyata. Selanjutnya yang P2K0, P2K2, P1K1, P1K0 ini memiliki huruf yang sama yaitu B, jadi juga tidak berbeda nyata. Sedangkan yang eh, P2K2, P1K1, P1K0, P0K2, P2K1, P2K1 ini sama yaitu mempunyai eh, huruf yaitu C, artinya juga tidak berbeda nyata. Selanjutnya yaitu yang P1K1, terus P1K0, P0K2, P2K1, P1K2, P0K0 ini juga memiliki huruf yang sama sehingga tidak berbeda nyata juga. Kemudian korelasi KTK terhadap tinggi tanaman memiliki p-value sebesar 0,1499 yang artinya hasil KTK ini tidak berkorelasi dengan tinggi tanaman karena p-value ini lebih besar dari 0,05 di mana nilai kekuatannya korelasinya sebesar 0,24. Selanjutnya, untuk grafik ini eh KTK sebagai sumbu Y dapat diduga dari tinggi tanaman sebagai sumbu X dengan persamaan Y sama dengan 136 min 1 kurang 1,11 X R kuadrat dengan koefisien determinasi sebesar 0,06.
Nah, dari penjelasan tadi sudah menjawab semua pertanyaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.